Ah, oke. Pengen tahu teman-teman dari kota mana saja nih? Ikrom Manado, Pak. Eh, saya di Bandung, Pak. Nah, Saya Batam, Pak. Batam, Manado, Sampit, Sampit, Pak. Sampit. Habis apa lagi? Bogor, Pak. Bogor mah deket. Oke. Ada yang dari Papua nggak? Saya yang paling jauh, Pak. Bandung paling jauh. Oh, yang paling jauh mah ini Bogor, Makassar, Pak. Makassar, contoh Makassar ya. Oke. Palu, Pak, Sulawesi. Palu, oke lebih di atas ya. Saya pernah tinggal di Makassar ya. Sejak waktu masih kecil di SD ya. Kemudian dari mana ada Kalimantan nggak Kalimantan? Surabaya, Pak. Sampit, Surabaya, Kalimantan oke. Tengah, Pak. Kalimantan Timur. Kota mana tuh ya? Kalimantan Tengah. Tengah, Pak. Sampit, Pak. Sampit, oke Sampit Kalimantan Tengah ya. Oke, saya belum pernah ke Kalimantan Tengah. Kalau Kalimantan Selatan, Banjarmasin pernah. Kalimantan Barat belum. Kalimantan apa? Balikpapan, Samarinda pernah. Tuh. Oke, kita masih ada 4 menit lagi. Teman-teman sudah lama di industri perasuransian? Saya baru 3 minggu, Pak. 3 minggu masih hangat ya. Oke, jadi semuanya sudah tepat ya. Semuanya sudah tepat di industri perasuransian. Dan saya pun juga nanti saya akan coba cerita supaya ini menjadi sebuah sebuah sampel ya buat Anda semua. Nanti Anda akan dapat buku ya. Buku resminya itu adalah nih buku Success in Insurance ya. Ini tapi soft copy ya, soft copy ataupun e-book ya Anda dapatkan ya. Itu baru launching kemarin di AUI tanggal 25 Juli. Jadi baru 1 minggu. Ya baru 1 minggu ya launching ya. Dan beberapa sponsor ya tentunya dari perusahaan perasuransian itu menunjukkan bahwa industri perasuransian memang ingin maju, ingin dapat mengedukasi masyarakat luas sehingga pasar industri perasuransian semakin lama semakin luas ya. Kalau kita nggak mengedukasi tentunya, saya khawatir pasar kita nggak bertumbuh ya. Jadi mesti ada yang melakukan edukasi. Ya. Oke, 3 menit lagi. Kemudian ada yang sudah cukup lama di industri perasuransian? Ada yang sudah lebih setahun? Tahun itu udah lama. Ada yang setahun lebih? Tunggu. Udah 11 tahun, Pak. Setahun ya? 11. Oke. 11 tahun? Saya 17 tahun, Pak. 17 tahun, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini apa ya? Yang lama yang baru sama, karena saya khawatir kita semua mungkin belum mungkin belum menjiwai, belum dapat melakukan kita punya profesi ini dengan sepenuh hati ya. Saya khawatir itu karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana ya yang tanda petik melakukan pekerjaannya, profesinya masih setengah hati ataupun masih merasa gamang ya. Ya, walaupun sudah cukup lama. Oke. Waktu tinggal 2 menit lagi. Siapa? Meli ataupun Aisyah itu hostnya tuh dimatikan, dia punya speakernya tuh ya, soundnya ya, tolong dimatikan supaya tidak terlihat gambar itu. Oke. Jadi 1 menit lagi, ya 1 menit lagi kita akan mulai ya. Kita akan bagi dalam 4 sesi seperti yang saya sampaikan di dalam pesan saya di WA Group ya. 4 sesi, ya masing-masing sesi itu ada 45 menit ya. 45 menit. Kemudian kita akan mulai pas pukul 9 nanti Mbak Aisyah akan menyapa Anda semua terlebih dahulu ya. Pukul 9, 1 menit lagi sudah sampai ya, karena pertama kali yang Anda harus miliki adalah spirit ya, motivasi, ya semangat. Itu dulu ya. Tanpa spirit, tanpa motivasi, ya, saya khawatir apapun yang kita kerjakan tidak akan optimal ya. Hanya sekenanya aja, ya, secukupnya ya. Oke, Aisyah, sudah pukul 9 silakan. Aisyah, oke silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu.
Pagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, sebelum kita mulai, aku mau kenalin Bisa Asuransi dulu ya. Bisa Asuransi itu platform edukasi online yang menyediakan kursus dan pelatihan asuransi dengan materi lengkap dari institusi berpengalaman. Bisa Asuransi bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisa di bidang asuransi kapan aja dan di mana aja. Dan di sini aku mau ngajak Bapak Ibu untuk follow akun sosial media Bisa Asuransi nih. Di sana Bapak Ibu bakalan dapat info terbaru, tips keren, dan konten edukatif tentang asuransi. Follow sekarang ya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar hari ini. Oke, thank you Aisyah. Ya, Iya, jadi sama-sama, itu Pak. kami punya tim di Bisa Asuransi. Mbak Aisyah adalah admin dan sekretaris di Bisa Asuransi. Dialah yang mengelola IG-nya Bisa Asuransi dan LinkedIn juga. Anda coba lihat ke IG-nya Bisa Asuransi, banyak sekali hal-hal yang Anda bisa dapatkan, insight-insight ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, ini saya akan mulai saja. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat ya materinya ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, izinkan saya ya. Ya. Oke, mohon teman-teman yang tidak itu mohon di-mute-kan supaya tidak mengganggu suara teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan mulai ya. Saya Andreas Fedipilor. Saya menyebut nama saya sebagai guru asuransi ya. Ini hanya sebagai label supaya lebih memudahkan teman-teman dan masyarakat luas mengenali saya ya. Saya bukan ahli asuransi, saya bukan orang yang sangat-sangat jago di bidang asuransi. Saya percaya masih banyak orang yang lebih jago daripada saya ya. Tapi dengan pengalaman hampir 4 dekade, saya memulai masuk bidang asuransi ini. Saya akan ceritakan lagi nanti ya. Oke, saya akan mulai saja. Judulnya kan Success in Insurance ya. Jadi sukses dalam industri perasuransian ya, yang Anda dan saya masuki saat ini ya. Ini adalah batch pertama karena saya akan lakukan setiap 3 bulan ya, setiap 3 bulan untuk batch-batch berikutnya ya. Oke. Jadi kalau katakanlah kita mau belajar mengenai sukses, saya percaya banyak buku, banyak sumber, banyak orang yang lebih sukses daripada saya ya. Tapi kita bisa menciptakan kita punya sukses sendiri dengan mengambil ilmu, mengambil pengetahuan dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam personal, ya. Kemudian disesuaikan dengan diri kita tentunya, ya, disesuaikan dengan diri kita ya. Jadi saya langsung lihat ini beberapa cara ya, tinggal nanti Anda ambil saja mana yang paling sesuai dengan Anda, ya. Oke. Jadi ada 4 sesi yang saya akan bagikan. Kita mulai jam 9 tadi, kita akan coba istirahat nanti jam 9.45 ya. Kemudian bila mana Anda ingin bertanya pada waktu materi saya sampaikan, silakan Anda tanyakan ya. Jadi yang pertama kali adalah pola pikir ya. Nah, ini pola pikir ya. Jadi kalau katakanlah misalnya Anda melihat di luar sana ya, orang sukses cukup banyak. Tetapi yang tidak sukses jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak ya. Namun kemudian, apakah katakanlah sukses tersebut hanya milik perorangan saja? Apakah sukses tersebut ditakdirkan? Ya, apakah sukses tersebut hanya milik golongan-golongan tertentu saja? Apakah orang sukses tersebut berdasarkan pendidikan saja? Kalau misalnya, oh dia sarjana, S1, S2, S3 pasti sukses. Tapi nyatanya banyak sekali orang yang sarjana tidak sukses. Dan sebaliknya, cukup banyak juga, ya, cukup banyak juga yang orang yang pendidikannya SMA, ya, lebih sukses daripada yang sekolah tinggi gitu lah. Jadi ini masalah sukses tidak tergantung suku, agama, ras, ya, kemudian pendidikan, ya, tidak ya, tapi lebih kepada individual masing-masing, ya. Nah, kemudian
Ini saya ambil contoh, ambil sampel atau analogi ya. Kita lihat ini. Gunung es ya, iceberg ya. Iceberg itu gunung es tersebut hanya menampilkan sepotongan kecil ya dari bagian gunung es tersebut ya. Disitulah tampaknya sukses kelihatan kan. Oh, dia sukses, dia kaya raya, dia segar bugar, dia hebat. Tapi yang tidak terlihat itu apa yang telah dilakukannya selama tahunan, puluhan tahun, bahkan mungkin 20, 30, 40 tahun sebelum itu. Ya, kita nggak pernah melihat kan. Dan kemudian yang kita hanya lihat tampilan depannya saja, covernya saja. Ya, nah, Anda coba lihat begitu banyak ya, begitu banyak bagian daripada gunung es yang berada di bawah permukaan air, ya. Begitu banyak upaya-upaya, kegagalan, tangis air mata, perjuangan, katakanlah mungkin bisa saja pertengkaran dengan pasangan, ya. Banyak sekali, ya. Kemudian dia mesti capek sekolah lagi, dia mesti baca buku di tengah malam, sementara teman-teman yang lain pada tidur sudah, ya. Kemudian dia bangun pagi-pagi untuk bekerja lebih awal, ya. Sementara teman-temannya santai ngerokok di depan sambil baca koran sambil minum kopi. Sementara teman dia sendiri sudah on the track, udah belajar, udah baca, udah kerja gitu loh, ya. Jadi inilah yang apa ya, yang tidak terlihat secara nyata, tapi ini terakumulasi, ya. Sukses adalah akumulasi perjuangan, ya, dan adanya kesempatan, dan tentunya Tuhan berkenan. Itu ya 3 kunci ya. Jadi sukses adalah kumpulan perjuangan, akumulasi perjuangan, ya. Kemudian adanya kesempatan, dan kemudian Tuhan berkenan karena dia orang baik, karena dia melakukan ini untuk keluarganya, dan dia lakukan ini dengan kejujuran sehingga Tuhan berkenan, ya. Jadi katakanlah misalnya dia berupaya belajar terus-menerus ya, tapi kesempatan belum timbul, belum ada. Ya nggak apa-apa, sabar aja ya. Tapi kalau katakanlah kesempatan ada namun dia belum siap, maka kesempatan tersebut akan hilang, akan berlalu. Ya, katakanlah misalnya kantor perusahaan kita mencari kepala cabang yang sudah punya sertifikasi A3IK, ya. Mungkin karena katakanlah kita selama ini terlena, ya, kapan punya A3IK, ngapain lah, gua kan nggak mungkin jadi kepala cabang ya, gua sini selama ini sudah cukup lama. Nah, tapi kemudian timbul ada pembukaan cabang, ya, ada pembukaan cabang di kota lain, dan kemudian dicari nih orang dari dalam yang punya A3IK. Nah, tentu perusahaan akan mencari siapa yang sudah punya A3IK. Nah, dialah yang diberikan kesempatan. Nah, jadi kalau katakanlah misalnya kita tidak punya A3IK dan selama ini belum mempersiapkan diri, maka suatu ketika kesempatan datang dan kita belum siap, dan kesempatan tersebut akan berlalu. Maka, oleh sebab itu, ya, saya berharap Anda semua terus berupaya mempertajam, ya, Anda punya kemampuan, mempertinggi kompetensi Anda, dan mengambil berbagai sertifikasi yang diperlukan, ya, sehingga Anda sudah siap secara kompetensi, secara mental, tinggal menunggu waktu saja. Mungkin saja kesempatan tersebut datang dari perusahaan kita, atau ternyata bisa saja ya orang lain yang menawarkan kita di luar sana. Saya tidak tahu, ya. Itu banyak sekali hal-hal yang katakanlah kita mesti persiapkan. Intinya Pak, kita bersiap diri terlebih dahulu ya. Dan memang sukses itu untuk mencapainya banyak perjuangan, banyak upaya, ya. Dan selama ini pun juga saya sudah melakukannya, dan kemudian saya akan coba ceritakan nanti ke depan apa yang saya bayar terlebih dahulu dan kemudian saya bisa dapatkan setelah itu. Oke. Pertama, kita akan memahami mindset ya. Oke. Menggapai sukses bukanlah seperti main catur, menjatuhkan lawan, dan memenangkan permainan. Bukan, ya. Sukses itu kita bisa sukses dengan bersama-sama dengan teman-teman mencapai sukses. Saat ini bukan lagi kompetisi, ya, tapi lebih banyak sudah kolaborasi. Ya, itu yang mesti Anda pahami, ya. Jadi, kita bisa sukses karena kita membantu anak buah kita. Jadi kalau kata misalnya begini, contoh ya. Anda saat ini sebagai manajer, ya, manajer kepala cabang, ya.
kemudian Anda mau dipromosikan jadi katakanlah GM di kantor pusat, tapi belum ada pengganti Anda belum siap, ya tentu mungkin pimpinan perusahaan akan mencari kepala cabang yang sudah siap anak buahnya menggantikan dia. Sehingga apa? Berikanlah Anda punya kemampuan, bagilah kompetensi Anda, siapkanlah anak buah Anda supaya anak buah Anda bisa segera mungkin menggantikan Anda, ya. Itu yang katakanlah konsep sukses. Konsep bukan sukses sendiri saja, tapi sukses bersama. Nah, ini ya. Saya pertama kali akan mempersiapkan diri Anda untuk memikirkan bagaimana men-setting kembali pikiran Anda, ya. Karena pikiran adalah hal yang utama dalam kita mencapai sukses. Seringkali orang mau sukses tapi tidak bersiap diri untuk berkorban. Tidak bersiap diri men-setting dia punya pikiran dalam frekuensi yang tepat, ya. Saya akan coba lihat ya, saya sampaikan ya. Nah, ini ada 3 hal yang saya mau coba sampaikan dalam pola pikir ya. Pertama adalah aktor. Ya, aktor. Kita semua adalah aktor daripada film kita, ya, dari film kita. Kita adalah sutradara, ya, film kita. Kita adalah pemain utama film kita. Kita adalah penulis skenario yang berjudul kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita saat ini sebagai orang dewasa. Itu dulu ya. Kita bukanlah korban. Kita bukanlah sesuatu yang menjadi akibat tindakan orang lain, tidak. Bisa saja ya. Anda pada waktu kecil, pada waktu Anda masih di bawah orang tua, ya. Orang tua yang menentukan nasib Anda. Itu betul. Ya, itu betul. Jadi Anda sekolah sampai SD atau SMP atau SMA ataupun kuliah tergantung orang tua Anda, ya. Tetapi setelah itu Anda bisa melanjutkan pendidikan. Ya, jangan sampai Anda menyalahkan orang tua Anda. Wah, saya sekolah sampai SMA doang. Sementara teman-teman saya sampai S1. Berarti apa? Anda berpikir Anda adalah korban, victim. Anda menyalahkan orang tua Anda. Itu. Jadi stop. Stop menyalahkan siapapun. Anda sebagai orang dewasa, Anda yang mengambil peran. Anda adalah kapten kehidupan Anda. Anda adalah tadi saya sampaikan sutradara, ya, aktor utama, penulis skenario, ya, dalam film yang berjudul Kehidupanku. Itu dulu ya. Pertama kali, Anda harus berpikir Anda adalah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan Anda. Bukan siapapun. Bukan orang tua Anda. Ya, bukan pimpinan Anda. Bukan teman Anda. Anda lah yang menentukan. Ya, jadi kalau saat ini katakanlah misalnya Anda diberikan kesempatan pendidikan mengikuti webinar ini oleh perusahaan Anda beruntung. Ya, banyak sekali orang di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ataupun mengembangkan diri. Ya, mengikuti webinar ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian ikutin pendidikan S1 ataupun kursus-kursus ya. Tidak ya. Jadi seperti halnya pada waktu saya masih bekerja di usia 20-an tahun ya. Awal 20-an tahun. Pada waktu itu saya tidak mendapatkan pendidikan dari perusahaan ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya membayar sendiri ikut kursus LPAI, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia di tahun 90-an, Saya bayar sendiri. Jadi saya tidak menunggu kesempatan dari perusahaan. Tapi kalau misal dapat kesempatan dari perusahaan, ambil kesempatan tersebut. Lakukan dengan benar dan kemudian ambil sertifikasi, ambil ilmunya. Ya, dan pada saat Anda misalnya ikut seminar, di situ kesempatan Anda untuk membangun jaringan Anda. Ya, membangun Anda punya networking. Jadi pada waktu Anda ikut pendidikan, pelatihan seperti saat ini, jangan sia-siakan. Anda gunakan waktu yang Anda miliki tersebut untuk apa? Mengambil pengetahuan dari sumber ataupun dari pembicara ataupun fasilitator. Ambil pengalamannya, ambil pengetahuannya. Ya, simpan buat diri Anda dan kemudian bangun jaringan Anda. Ya, jadi jangan Anda diikuti disuruh pendidikan, Anda merasa sekolah lagi, belajar lagi, capek Nah, di sini pola pikir, ya pola pikir. Kalau katakanlah misalnya ada seseorang yang merasa capek, lelah, disuruh belajar, disuruh sekolah, ambil sertifikasi, maka masa depan dia sudah jelas terlihat. Ya.
masa depan dia jelas terlihat ya. Tidak akan sukses. Kalau dia merasa berat untuk ikut pendidikan, merasa malas ikut sekolah lagi, masa depan dia sudah terlihat, sudah tergambar. Ya, gampang. Jadi gampang sekali mengidentifikasi, ya, gampang sekali untuk menduga seseorang tersebut sukses atau tidak. Ya, lihat saja pada waktu rapat-rapat yang diadakan oleh perusahaan. Lihat saja pada waktu pelatihan-pelatihan, ya. Apakah dia merengut atau malah dia bersemangat? Ya, jadi ini yang saya mau coba sampaikan. Anda adalah aktor dan Anda bukanlah korban. Itu loh ya pertama kali ya. Jadi Anda bertanggung jawab terhadap hidup Anda. Anda bertanggung jawab terhadap hidup pasangan Anda dan anak-anak Anda. Dan Anda harus mengambil peran dan tanggung jawab tersebut dengan sesungguhnya, dengan suka hati, dengan bahagia. Itu dulu. Ya. Kemudian, yang kedua, saya ingin menggambarkan ya, bahwasannya tidak ada yang memaksa Anda untuk bekerja pada perusahaan A atau B atau C. Tidak ada. Ya. Anda sendiri yang memutuskan akan bekerja pada perusahaan A, B, atau C. Mungkin awalnya pada waktu Anda selesai sekolah, ya setelah selesai sekolah, entah D3 atau S1, ya atau SMA, Anda mungkin tidak punya pilihan, ya. Seperti halnya pada waktu saya meminta anak saya bekerja pertama kali, kamu ijazah S1, tapi kamu tidak punya kemampuan bekerja apapun. Katakanlah misalnya kamu ditempatkan di sebuah perusahaan, apapun itu, di bank, di Los Adjustor, di perusahaan asuransi, atau di perusahaan industri manapun, kamu cuma punya ijazah S1. Tapi kalau disuruh kerja, apakah kamu mampu disuruh bekerja? Nggak bisa, kamu nggak tahu apa yang mesti dikerjakan di perusahaan. Artinya apa? Kamu akan diajari oleh senior kamu untuk belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut kan? Kamu belajar dalam bekerja. Jadi intinya waktu pertama kali saya sampaikan kepada anak saya, 2 anak saya yang sudah bekerja, kamu terima saja terlebih dahulu pekerjaan tersebut, kamu pelajari yang diajarkan oleh atasan kamu kuasai bidang tersebut, ya. Kamu tingkatkan kompetensi kamu sehingga kamu betul-betul mampu mengerjakan pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kamu menyerap. Dalam hal ini konteksnya apa? Kamu belajar dalam bekerja. Ya. Belajar dalam bekerja. Ambil pengetahuannya bagaimana melakukan pekerjaan. Nah, setelah itu, katakanlah kamu sudah mampu melakukan pekerjaan kamu, nah maka kamu akan sebut U incorporation. Ya, saya mengambil istilah ini karena saya suka baca bukunya Brian Tracy, ya, buku Brian Tracy bagus ya. Banyak sekali buku-buku yang saya sudah baca, Napoleon Hill, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Zig Ziglar dan lain-lain ya. Ini U incorporation saya ambil dari bukunya Brian Tracy. Jadi begini, saya Freddy Pillar ya menentukan kepada siapa saya akan bekerja sama. Ya, apakah saya bekerja sama dengan perusahaan A atau B atau C atau D? Tergantung saya. Bila mana saya kompeten dan saya diperlukan, ya, maka saya bisa menentukan. Jadi perusahaan sebut apa? Akan meminta saya untuk bekerja pada mereka. Ya, karena kenapa? Karena saya kompeten. Karena saya di pasar dipahami sebagai orang yang mampu bekerja dengan baik. U incorporation. Jadi tidak ada perusahaan yang bisa maksa Anda untuk bekerja pada mereka. Tidak ada. Contoh katakanlah misalnya ya. Perusahaan ABC. Kan pada waktu katakanlah saya melamar di ABC, saya menawarkan diri untuk bekerja pada mereka, tapi saya menentukan apakah saya mau bekerja pada mereka atau tidak. Pada waktu katakanlah kita bertemu, saya bertemu dengan ABC, ya. Kemudian apa? ABC ini kan apa? Akan menginterview saya. Saya pun juga akan apa? Akan melakukan interview kepada mereka. Paham ya? Saya akan melakukan interview. Saya bekerja pada siapa? Saya bekerja di bidang apa? Berapa gaji yang saya terima? Fasilitas apa yang saya akan peroleh? Dan kemudian apa yang perusahaan harapkan dari saya? Apa yang saya harus kerjakan? Kan negosiasi di sini. Ya. Masalah kalau misalnya dia setuju, dia menerima saya dalam pekerjaan dia dalam perusahaan tersebut, kemudian tapi gajinya nggak sesuai, saya bisa menentukan saya pindah tempat lain. Ya. Jadi intinya apa?
You incorporation lah, kamu atau saya adalah sebuah perusahaan. Tanda petik perusahaan pribadi, perusahaan diri. Sementara perusahaan yang katakanlah mau hire kita, juga perusahaan. Jadi antara perusahaan B2B, ya, dia boleh menerima kita juga boleh menerima kita. Mereka boleh menolak kita juga boleh menolak mereka. Intinya apa? Kita harus pride, harus merasa mampu, harus memang kompeten, punya sertifikasi yang memadai, ya, punya track record yang memadai, sehingga apa? Perusahaan-perusahaan luar sana merekognisi kita, mengenal kita adalah orang yang kompeten, dan mereka apa? Akan meminta kita untuk bekerja pada mereka. Itu loh, ya, you incorporation. Jadi kita bukan karyawan, ya, kita bukan budak di sebuah perusahaan, ya. Kita bisa saja suatu ketika merasa tidak nyaman dengan perusahaan, bisa saja kita tidak nyaman dengan perusahaan tadi ABC. Ternyata apa yang pada waktu kamu janjikan ternyata tidak sesuai. Ternyata saya tidak dapat kesempatan untuk maju di perusahaan ini. Bisa nggak kita mengajukan pengunduran diri? Boleh mengajukan pengunduran diri. Ya, sepanjang memang sudah tidak ada lagi cocok-cocokan itu loh. Jadi, you incorporation adalah suatu lembaga, suatu bisnis, suatu perusahaan yang berbisnis dengan perusahaan yang mempekerjakan kita. Itu loh poinnya, ya. Jadi itu yang kata saya mau coba sampaikan, ya, bahwa kita bukan budak, ya. Jadi jangan merasa kalian pada waktu minggu malam, ya, merasa minggu malam nih, ya, kalian merasa waduh besok saya mesti kerja lagi, ya. Saya mesti harus banting tulang lagi. Kalau orang yang sudah memiliki perasaan demikian, tidak bahagia, ingin bekerja pada waktu hari Senin pagi, itu orang yang apa? Orang yang sudah punya punya suatu pola pikir yang saya pikir akan membuat dia sulit untuk sukses. Ya, coba Anda mesti lihat lagi, ya, ke dalam diri Anda. Apakah Anda bahagia nggak dengan pekerjaan yang Anda miliki saat ini? Anda bersuka cita nggak dengan pekerjaan yang Anda miliki saat ini? Anda bahagia nggak ketemu dengan rekan kerja Anda? Bertemu dengan pimpinan Anda? Anda bahagia nggak bekerja di industri perasuransian ini? Kalau Anda tidak merasa bahagia, maka saya khawatir Anda akan sulit untuk dapat sukses. Kita harus bahagia apapun yang kita kerjakan. Kalau kata misalnya contoh, ya, Anda tidak bahagia membuat masakan buat pasangan Anda. Pasti masakan tersebut akan asin atau akan hambar atau tidak enak dimakan oleh pasangan Anda. Intinya Anda harus bahagia dengan pekerjaan Anda, dengan perusahaan Anda, ya, dengan siapapun Anda bekerja. Itu loh, ya. Supaya apa? Anda bisa mengeluarkan Anda punya potensi sebesar-besarnya ada pekerjaan yang Anda lakukan saat ini. Itu loh. Jadi incorporation adalah pola pikir dulu, ya. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah masalah create the future, ya. Anda tidak bisa menunggu, ya, Anda tidak bisa menunggu masa depan, ya. Anda tidak bisa menunggu kesempatan, tapi Anda membuat kesempatan, ya. Jadi kalau katakanlah ternyata kesempatan masih lama, ya Anda bisa mengejar kesempatan tersebut. Anda membuat, ya. Jadi begini. Apapun Anda saat ini, ya, apapun Anda saat ini, di perusahaan manapun Anda bekerja, pada posisi apapun Anda saat ini, katakanlah misalnya asmen, kepala cabang, atau mungkin masih staff saja, itu adalah apa? Hasil akumulasi, kumpulan dari perjuangan, dari perbuatan, dari perilaku Anda di masa lalu. Ya, jadi apapun hasil Anda saat ini adalah akumulasi dari apapun yang Anda lakukan di masa lalu. Itu loh poinnya, ya. Jadi kalau kata misalnya Anda merasa saya tidak sukses hari ini, Anda coba lihat ke belakang. Apa yang Anda telah lakukan di waktu masa lalu? Apakah Anda sudah cukup berjuang? Apakah Anda sudah cukup membaca banyak buku, ikut pelatihan, ikut kursus, ya, kemudian ikut mengambil banyak sertifikasi? Atau Anda hanya menunggu saja, menunggu dipromosikan oleh pimpinan cabang, oleh direktur? Nggak bisa. Anda tidak bisa duduk diam saja untuk menunggu dipromosikan. Anda tidak bisa sukses dengan menunggu. Tidak bisa. Artinya apa? Sukses itu harus diciptakan. Dengan apa? Berpikir, kemudian merencanakan, kemudian apa? Melakukannya, action atau do. Serta apa? Ada adjustment, ada penyesuaian.
dengan berbagai macam sertifikasi, karena sertifikasi ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kita punya regulator itu kan berubah. Ya. Dulu waktu zaman saya dapatkan A3IK di tahun 97, itu jumlah A3IK masih sedikit. Ya, dulu kita dapatkan fasilitas dari perusahaan mungkin dalam gaji pada waktu itu ditambahkan dalam gaji 500.000 setiap bulan. Ya. Dulu semua berebut A3IK. Kita seakan-akan menjadi apa? Menjadi orang yang langka, diperebutkan, menjadi piala oleh banyak perusahaan asuransi. Tapi saat ini A3IK sudah membludak, sudah membanjiri. Berubah. Ya, semua berubah. Jadi Anda pun apa? Harus berubah. Ternyata A3IK nggak cukup. Anda harus apa? Ambil apa? Ambil A2IK. Ini ambil apa lagi? Ambil katakanlah sertifikasi manajemen risiko. Ambil apa lagi? Ambil lagi katakanlah misalnya mulai ambil S2. Ambil apa lagi? Ambil CII atau ANSIP. Memang sukses itu bukan cuma sampai di pada cabang, enggak. Nanti kita akan coba lihat. Sukses itu panjang perjalanannya. Ya. Sampai sini mudah-mudahan Anda bisa pahami ya. Nah, jadi saya ambil dari sini ya. Today is the future. Ya. I created today. Jadi hari ini adalah masa depan dari masa lalu. Yang tadi saya sampaikan. Anda hari ini karena Anda punya perbuatan di masa lalu. Anda tidak punya uang saat ini karena Anda tidak pernah menabung di masa lalu. Anda masih posisi staf selama 10 tahun karena perbuatan Anda tidak melakukan pengambilan sertifikasi, mengambil pendidikan, dan tidak membangun networking dan segala macam. Jadi, ini kita mesti pahami. Nah, kemudian, hari esok Anda, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda ciptakan hari ini dan esok, setiap harinya. Itu, ya. Jadi, Anda harus menciptakan, harus berjuang. Memang capek, memang melelahkan, tapi membahagiakan. Ya. Karena saya sudah menjalaninya. Ya. Oke. Sebutkan oleh Kiyosaki, ini salah satu guru saya, guru keuangan ya. Saya menyebut mereka guru. Kenapa? Karena saya belajar dari mereka. Entah belajar dari videonya, entah belajar dari buku-buku mereka. Ya, walaupun saya nggak pernah belajar secara langsung datang ke tempat mereka punya seminar. Ya, karena seminarnya paling dekat adalah Singapura, dan itu pun juga puluhan juta ya. Jadi saya cukup membaca buku mereka karena saya pikir kita bisa mengambil otak mereka dengan membaca buku, karena buku itu adalah hasil ulasan, hasil pengalaman, pengetahuan yang dituangkan dalam sebuah buku, dalam tulisan-tulisan. Ya, jadi salah satu sukses saya karena saya gemar membaca buku. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang mindset? Silakan teman-teman. Monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Bambang dari Yasindo. Monggo. Mic-nya masih mute. Atau Pak Asrullah, Bandar Lampung. Mau bertanya mengenai pola pikir? Izin bertanya Pak, Alvin dari Yasindo Jogja Pak. Pak siapa nih? Alvin Pak. Pak Alvin, sebentar mana ya? Oh, oke. Silakan Pak Alvin dari Jogja. Ya. Monggo. Pak, kalau seandainya kita sudah terjebak di pola pikir yang salah seperti tadi yang Bapak bilang kayak victim dan lain-lain. Nah, itu cara apa Pak supaya kita bisa keluar dari pola yang pemikiran seperti itu Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Oke. Pertama adalah kita menyadari terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyadari bahwa selama ini saya punya pola pikir ataupun pikiran yang saya pilih itu tidak tepat atau bisa dibilang keliru. Ya. Akhirnya apa? Saya mesti tinggalkan pola pikir tersebut, saya mesti membangun. Karena ini kan masalah pilihan. Ya, ini masalah pilihan kita. Kita mau memilih nggak pola pikir yang benar? Bahwa saya punya masa depan, kehidupan saya bahagia, atau sukses, ataupun sehat,
tergantung pada diri saya sendiri. Jadi apa? Saya bertanggung jawab dan saya ambil tanggung jawab tersebut. Dan apa yang saya mesti lakukan? Ya, tadi beberapa rangkaian nanti yang saya akan coba sampaikan langkah-langkahnya, the steps ya. Jadi kita mesti sadari dulu terlebih dahulu dan tinggalkan pola pikir tersebut. Kita pilih, ambil pola pikir yang benar. Nah, selama ini mungkin kita mungkin, mohon maaf ya, kita diajarkan oleh kita punya sahabat, oleh teman kita, lingkungan kerja kita, mungkin juga oleh orang tua kita tanpa sengaja mereka ngomong ya pada waktu mereka berkeluh kesah tentang ekonomi, tentang pekerjaan ya. Ini pemerintah kok naikin harga terus ya. Jadi kita udah nggak bisa beli beras, besok BBM naik ya. Kemudian ada tapera, ada asuransi wajib mobil. Dan akhirnya Pak, kita berpikir kita sebagai korban ya, kita menyalahkan orang lain, nyalahkan pemerintah lah, nyalahkan tetangga kanan kiri lah. Pokoknya cuma kita doang yang benar. Ya, yang lain salah. Bahkan mungkin kita bisa saja menyatakan ini Tuhan tidak adil, Tuhan salah. Mengapa saya dilahirkan di keluarga sederhana? Mengapa Tuhan tidak melahirkan saya di keluarga kaya raya? Ya, tidak ya. Takdir mungkin tidak bisa kita rubah. Kita terlahir di suku apa, di negara mana, di keluarga apa, dengan jenis kelamin apa, kita tidak bisa rubah. Tuhan yang sudah takdirkan. Tetapi kemudian setelah katakanlah kita dewasa, ya di usia 20-an, setelah kita selesai sekolah, takdir tersebut tidak ada lagi. Yang adalah nasib. Kita mau kemana nasib kita? Apakah katakanlah kita puas dengan nasib kita saat ini? Atau kita merubah nasib kita? Nah, saya percaya, saya bukannya memuji Jokowi ya, saya pun juga bukan fans Jokowi ya. Ya dulu mungkin saya fans Jokowi, tapi Jokowi itu tukang kayu, kita tahu kan? Bukan siapa-siapa. Siapa lagi coba? Contohnya yang katakanlah dulunya bukan siapa-siapa. Oke, Colonel Sanders, KFC, dia mantan tentara, pensiunan tentara. Ya, kalau tidak salah, dia baru berbisnis di usia 65 tahun. Apa yang dia lakukan? Anda bisa cari role model yang lain lah. Katakanlah siapa? Si Anthony Robbins, ya. Dia putus sekolah, ya. Kemudian bukan siapa-siapa. Dia bangkit dari keterpurukannya dan dia bangun naik ke atas dan melewati segala suatu rintangan yang selama ini dia ciptakan sendiri. Ya, siapa lagi? Si Mark Zuckerberg yang Facebook, ya. Dia bukan siapa-siapa sampai dia menemukan Facebook. Bill Gates, dia juga bukan lulusan sekolah yang tinggi kok. Ya, Anda bisa ambil contoh-contoh begitu yang begitu banyak dan apa? Ikuti apa yang mereka miliki. Apa? Spirit, pola pikir, mental. Itu yang paling pertama adalah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Kalau itu yang sudah menjadi pilihan kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bangkit, bangun, ya, dan mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi kita sendirilah yang seringkali membatasi, yang seringkali menghalangi, yang seringkali sudahlah kamu tidak akan bisa jadi apa-apa, sudahlah kamu begini saja. Jadi akhirnya kita mensabotase diri kita sendiri. Jangan dengarkan siapapun, bahkan mohon maaf orang tua kita sekalipun. Jangan dengarkan, ya. Anda berusaha untuk memastikan bahwa diri Anda adalah yang pantas, yang layak hidup lebih baik dari saat ini. Itu loh. Ya, tapi untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses dan menjadi lebih kaya, harus ada apa? Harus ada harga yang mesti dibayar. Harganya apa? Perjuangan, capek, lelah, waktu, pikiran, tenaga. Ya, bahkan mungkin kita mesti bicara dengan pasangan kita untuk kita ambil sekolah lagi, ambil pendidikan lagi gitu. Ya, tentu Anda berkompromi. Saya percaya pasangan Anda akan mengikhlaskan Anda, mendoakan Anda supaya Anda bisa lebih sukses karena bagaimanapun juga kalau misalnya Anda sukses, pasti Anda membawa rezeki kepada mereka, kepada keluarga. Itu dulu ya, Mas Alvin, Pak Alvin ya. Semoga membantu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.
Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi untuk masalah pola pikir. Ya, monggo. Ada yang mau tanya? Karena ini mesti dibenahi. Kalau kita tidak bisa membenahi, maka pikiran kita akan terkungkung terus-menerus. Makanya terus saja, ya, bisa saja Anda lahir dari sebuah keluarga, ya, tapi Anda punya pola pikir dengan kakak Anda, dengan adik-adik Anda, mungkin berbeda satu sama lain, walaupun dari keluarga yang sama. Kenapa? Karena kita ini terbentuk bukan cuma dari keluarga saja, tapi dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sosial, dari buku yang kita baca, dari apa yang kita dengar, yang kita tonton, itu akumulasi sama Anda punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau Anda dan Tuhan sudah bersatu dan meminta bantuan Tuhan, saya percaya semua pintu-pintu tersebut akan terbuka sepanjang apa yang Anda lakukan adalah untuk kebaikan. Ya, kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak, kebaikan orang tua, kebaikan industri. Makanya pola pikir tersebut sangat-sangatlah penting, sangat-sangat mendasar. Itulah yang membuat kita tidak akan capek-capek, tidak akan lelah-lelah, ya, untuk dapat mengejar segala sesuatu yang kita inginkan terjadi. Itu loh. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai pola pikir? Kalau misal tidak ada, kita akan Manado, silakan, Manado, Pak. Pak Ikrom, Iya, Pak. silakan. Oh, ini sukses di asuransi ya, Pak ya, gitu kan. Ya. Oh, sudah tahun Pak, asuransi. Belum ada sama sekali gelar A3IK, Pak, gitu kan, Ya. seperti itu. Ya. Belum selesai. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, gitu kan, di usia yang ya taruhlah dikatakan 12 sampai 15 tahun lagi ya sudah masuk usia pensiun lah Pak itu. Oke. Ya Pak ya. Hmm. Apakah gimana ya Pak ya? Apakah ada kata terlambat Pak seperti itu? Kalau mau memulai lah sukses di asuransi seperti itu. Terus itu sih Pak. Satu. Ya. Terus yang kedua terkait kesempatan Pak seperti itu. Saya pola pikir saya yang saat ini ya karena faktor usia Pak seperti itu. Faktor usia terjebak di situ Pak dan memang sudah ya di 12 atau 15 tahun lagi lah itu udah masuk usia pensiun. Kalau saya memulai ya buat apa gitu kan ya udah nggak lama lagi udah mau pensiun seperti itu Pak. 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu kalau saya lihat ke belakang itu waktu yang cepat Pak seperti itu nggak berasa Pak seperti itu. Nah, bila ada memang kesempatan gitu kan di asuransi maupun di luar asuransi Pak, kesempatan yang pun yang jelas tantangan baru seperti itu Pak ya. Kesempatan ini tantangan baru keluar dari zona nyaman seperti itu. Apakah kesempatan tersebut kita ambil Pak atau tidak? Itu. Baik Pak itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ikrom ya. Oke. Jadi nah, mungkin selama ini Anda yang terlap ataupun terpesona ataupun terlampau santai, terlampau nyaman dengan situasi, ya. Saya pun juga punya adik ya, yang saya udah bilang berkali-kali, tapi dia bilang cukup dengan ini saja ya sudah. Kalau katakanlah seseorang memutuskan demikian, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau katakanlah kita menyadari bahwasannya apa yang kita miliki saat ini masihlah belum cukup dan masih ada kesempatan tadi 12 tahun lagi. Oke. Masih ada waktukah? Masih ada waktu. Ya, karena begini. Ya. Karena saat ini peraturan dari regulator pun OJK mengharuskan setiap cabang harus punya A3IK. Oke? Nah, kemudian akankah kita mengambil pendidikan tersebut? Akankah gelar tersebut ada manfaatnya buat saya apa tidak gitu? Itu dulu ya. Nah, kalau menurut saya, hitungan saya, ya, saya punya banyak teman yang punya gelar A3IK, yang tidak bekerja di industri perasuransian, tapi namanya dipakai di kota tersebut sebagai tenaga ahli. Dan dia di usia pensiun masih dapat sekitar bulanan sekitar sekian juta.
Ya, sekian juta untuk hanya tanda tangan setiap bulan gitu loh. Ya. Tapi dia bekerja tempat lain gitu. Artinya apa? Gelar tersebut masih dibutuhkan. Ya, masih dibutuhkan. Kemudian bila mana suatu ketika Anda masih mau melanjutkan sebagai agen asuransi, ya, Anda mesti punya apa? Punya sertifikasi. Anda menjadi agen tapi Anda tidak punya sertifikasi bahwa Anda kompeten di bidang perasuransian. Ya, dalam buku yang saya tulis Success in Insurance, ya, saya dari awal mengapa harus bekerja mengapa bisa bekerja di industri perasuransian? Apa alasannya? Kemudian setelah itu bagaimana mengelamar bekerja di industri perasuransian? Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam mencapai sukses di industri perasuransian? Itu kalau katakanlah kita sudah selesai di industri perasuransian, apa yang kita bisa lakukan dengan pengalaman segitu banyak? Itu saya sampaikan. Kami tim penulis menuliskan itu. Ya, jadi Anda punya gelar A3 IKA, Anda punya gelar A2 IKA, itu masih laku. Masih dipakai, masih diperlukan di cabang kota-kota tertentu. Ya, oleh sebab itu, ya, networking, jaringan Anda harus bangun sehingga Anda punya teman banyak dan kemudian apa? Anda dikenal. Wah, lu punya A3 IKA, boleh nggak gue pinjem? Ya. Bahkan mungkin bukan cuma dipinjam doang, lu kerja di tempat gue deh. Mungkin di usia 60 masih dipakai, di usia 65 masih dipakai. Kenapa tidak gitu loh? Selama Anda masih sehat, ya, dan kemudian Anda tidak punya kegiatan lain, kenapa tidak Anda tetap produktif kan? Itu poinnya. Begitu Mas Ikram ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengejar lagi gitu loh. Intinya punyalah. Ada manfaatnya kok. Begitu. Ya. Monggo Mas Sang Pradana. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Mudah-mudahan tadi begitu ya Pak Ikram ya bisa menjawab ya. Belum. Terima kasih. Ya, jadi ambillah. Baik, Pak. Ambillah terus ya selama waktu masih ada. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada sekitar 3-4 menit. Sebelum Ya, kita siang Pak silakan Bu Freddy. Dewi. Silakan. Ya, Pak, ini saya dari Jasindo, Pak. Ya. Kebetulan kan saya pertama kali masuk Jasindo, saya udah A3 IKA nih, Pak. Oh, hebat, bagus. Dan Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2013, Pak. Oke. Jadi, ya, jadi saya tuh udah 10 tahun lah, Pak. 11 tahun sampai sekarang tuh, jadi kan di Jasindo itu ada grade, Pak, istilahnya grade. Ya. Nah, itu ada dulu sebelum ada grading itu ada istilah golongan, Pak. Ya. Golongan non-karir dan golongan karir. Ya. Kebetulan saya masuk pertama kali di golongan non-karir, Pak. Oke. Nah, kemudian kan sudah ada perubahan manajemen dan berganti dengan sistem grading. Ya. Mungkin kan saya kan ditaruh di kantor penjualan, Pak. Saya nggak paham lah, mungkin nggak kelihatan apa gimana kinerjanya. Kalau dulu tuh memang jelas, Pak, untuk di manajemen itu kalau sudah A3 IKA biasanya gampang untuk melompat ke golongan karir, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kan terjadi perubahan manajemen lagi nih, Pak. Nah, kebetulan saya tuh udah 10 tahun lebih masih di golongan di grade 6, Pak. Maksudnya kalau disamakan dengan yang manajemen dulu tuh di golongan non-karir, Pak. Seperti itu. Sedangkan saya tuh selalu mengupgrade diri, Pak. Alhamdulillah saya tuh udah lulus satu subjek A2 IKA ya, Pak. Saya sekarang masih berusaha untuk bisa target umur 45 lah ya, Pak. Minimal saya tuh udah punya A2 IKA. Karena kan saya nggak ingin di level ini terus kan, Pak. Tapi yang saya sempat ada dismotivasi sedikit sih, Pak. Karena kan saya susah banget gitu, Pak. Untuk mengejar naik ke level golongan karir kan, Pak, di grade 7. Pertanyaannya apa? Itu, Pak. Pertanyaannya apa? Sedangkan teman saya nih, Pak. Yang dia tuh kerja seperti itu aja, Pak. Cuma nggak maksudnya tuh nggak mengupgrade diri, cuma sekedarnya. Dia malah kayaknya gampang banget gitu, mudah banget. Iya, naik seperti itu. Jadi saya tuh suka ada namanya manusia ya, Pak. Rasanya tuh agak kesal seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi mohon ini pencerahannya aja gitu, Pak. Ya, makasih ya, Pak.
Thank you Bu Dewi ya. Jadi gini Bu Dewi ya. Saya melihat mungkin ini analisa saya. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Anda tidak dilihat, tidak terlihat dalam radarnya manajemen. Ya, sementara teman Anda terlihat, wah ini kayaknya canggih nih. Kadang-kadang begini loh. Orang pintar tapi tidak bisa ngomong akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja tapi jago ngomong atau punya networking luas. Ya, sehingga kita mesti membangun networking tersebut. Nah, mungkin saran saya kepada Bu Dewi ya, tolong buat surat ke manajemen. Bikin surat, ya. Selamat pagi Bapak Pak Andi Samuel, ya. Saya saat ini bekerja di Jasindo cabang apa, di bagian apa, kan gitu ya. Dan saya telah mengembangkan diri untuk selama ini mengambil apa segala macam. Apa yang Anda lakukan? Dan kemudian sekiranya Bapak berkenan, saya ingin mendapatkan kesempatan tantangan yang lebih banyak dalam bidang apa. Semoga saya ingin membaktikan diri dan saya ingin memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan saya di mana saya bekerja, sehingga potensi yang saya miliki saat ini dapat teraplikasikan dengan baik di Jasindo. Demikian, salam dari saya, Dewiana Melati. Anda bikin surat. Ya, Anda bikin surat kepada Direktur HRD dan Direktur Utama. Ya. Anda intinya apa? Anda ingin memberikan kontribusi, sumbangsi lebih banyak. Ya. Supaya apa? Mereka lihat, oh siapa nih Dewi? Kan itu loh. Begitu ya, Bu Dewi ya. Iya, baik Pak. Iya, terima kasih Pak. Langsung bikin surat langsung Atas sarannya, Pak. Ya, langsung bikin surat. Intinya kita meminta kesempatan untuk berkontribusi ya. Betul ya. Dan kemudian jangan lupa membangun jaringan ya. Jangan cuman ikut seminar, habis itu langsung seminar langsung pulang gitu loh. Tanya jawab gitu loh. Itu kesempatan Anda membangun jaringan. Oke. Terima kasih. Jadi saya stop dulu ya, akhiri.